Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Yaksa akhirnya berhasil melakukan pendekatan awal kepada Laksmi. Bagaimana selanjutnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Tuan Andika, seorang prajurit mendatangi Andika yang sedang menjalani perawatan dari seorang tabib istana di sebuah kamar khusus. Ada apa, Beli? Tanya Andika hormat. Paduka, Cokorde menyuruh hamba menyampaikan ini pada Tuan. Si prajurit segera mengasurkan sehelai kain. Hamba menemukan itu tanpa sengaja di sebuah sungai. Andika membuka lipatan kain yang ternyata berupa surat. Masih tampak basah dan tulisannya sudah agak mengabur karena luntur. Ketika surat itu dibaca, sepasang alis sayap elang anak muda itu menyatu rapat. Hamba pamit dulu, Tuan Andika, hatur si prajurit. Oh iya, terima kasih ya Beli, saut Andika. Sepeninggalan prajurit tadi, pikiran Andika kembali tertuju pada surat dari kain di tangannya. Kirawerontek, jika kau ingin menemukan Ki Langgeni, datanglah ke lembah tersembunyi di sebelah timur Gunung Agung. Di sanalah laki tua itu bersembunyi. Begitu isi surat itu. Tanpa ada tertanda dari si pengirim, Andika tidak bisa menduga siapa orang itu. Hanya yang diketahuinya, orang itu pula yang telah memberitahukannya melalui surat yang diikat pada pisau terbang tentang maksud kedatangan Ki Rewerontek ke istana yang ingin merebut kekuasaan. Memang, Pendekar Slebor amat hafal betul dengan gaya tulisannya. Pantas saja Ki Lantagieni dengan mudah bisa ditemui, bisik Andika. Tanpa surat ini, perlu waktu berbulan-bulan untuk menemukan Ki Lantagieni di tempat terpencil seperti itu. Andika menerawang sesaat. Ingatannya kembali pada lelaki tua itu. Kasihan Ki Lantagieni, desa Pendekar Slebor. Tak begitu lama kemudian, Cokorde masuk. Bagaimana menurutmu Andika? Apa surat kain itu ada hubungannya dengan kematian Ki Lantagieni? Tanya Raja Buleleng ini. Cokorde Ida Bagus Tanca tahu tentang kematian sahabat istana itu dari Andika. Dia begitu kehilangan seorang kesatria yang sering menjadi kawan bertukar pikiran. Karena akrabnya, Cokorde lebih suka menyebut Ki Lantagieni sebagai sahabat. Untuk menghormati jenazahnya, sengaja Cokorde mendatangi kuburan almarhum beserta beberapa petinggi kerajaan. Sewaktu Andika bertanya kenapa mayat Ki Lantagieni tidak dibakar seperti layaknya orang Bali dalam upacara ngaben, Cokorde menjelaskan kalau sebenarnya Ki Lantagieni bukan asli Bali. Dia berasal dari tanah Jawa Dwipa dan mengasingkan diri di pulau kecil ini. Jelas, surat ini memang ada hubungannya dengan kematian Ki Lantagieni, saut Andika menjawab pertanyaan Cokorde tadi. Pantas beliau begitu mudah didatangi Ki Rewerontek. Gumam Cokorde seperti pendapat Andika juga. Apakah kau sudah bisa menerka-nerka siapa si pembuat surat ini? Tanya Cokorde lebih lanjut. Andika menggeleng. Entahlah Paduka, untuk itu aku masih belum jelas.
Ada hal yang membingungkan dalam perkara ini, kata Andika. Apa? Apa Paduka tak heran sewaktu kedatanganku tepat pada saat Ki Rawerontek juga mendatangi istana? Ya, kenapa bisa begitu? Sebelumnya, aku memang diberitahu seseorang melalui surat bahwa Datuk Sesat itu akan mencoba menguasai kerajaan Buleleng. Paduka tahu, tulisan pada surat ini sama persis dengan tulisan dalam surat ini. Bahkan ditulis di atas kain yang sebenarnya tak lazim, papar Andika. Cokode Ida Bagus Tanca mengangguk-angguk di bibir tempat tidur perawatan Andika. Dia duduk tepat di samping pemuda itu, seolah tak ada lagi jurang pemisah antara seorang raja dengan rakyat biasa seperti Andika. Kalau surat-surat itu memang benar ditulis oleh satu orang, kenapa dia mencoba memperingati akan bahaya niat Ki Rawerontek yang ingin merebut kekuasaan kerajaan ini? Sementara di lain sisi, dia justru menuntun Ki Rawerontek untuk bisa menemukan Ki Lantageni dan membunuhnya. Itukah yang membingungkan maksudmu? Duga lelaki berwibawa itu. Tepat sekali Paduka. Apa mungkin? Ucapan Cokorde terpenggal seketika. Tapi tiba-tiba saja Andika menyergap dari samping. Awas Paduka, seru Pendekar Slebor. Mendadak berkelebat sebuah benda berkilatan ke arah tempat Cokorde duduk sebelum disergap Andika. Sing! Drup. Sebilah pisau terbang luput memangsa punggung Cokorde, lalu menjadikan bingkai sebuah lukisan sebagai sasaran. Tentu saja Cokorde murka. Dia bangkit dengan wajah merah matang dan berjalan ke arah jendela. Pengawal, tangkap orang yang menyusup ke istana ini. Perintah Raja Buleleng ini dari jendela yang menjadi jalan masuk pisau terbang barusan. Memang, ruang perawatan Andika berbatasan dengan taman samping istana yang luas. Untuk ruangan khusus orang-orang sakit dan terluka, sudah pasti dilengkapi jendela-jendela besar agar udara segar dari taman bisa masuk ke ruangan. Cokorde hendak beranjak keluar, namun cepat dicegah Andika. Tak perlu Paduka, tampaknya pisau terbang ini tak dimaksudkan untuk membunuh Paduka. Pendekar Slebor segera bangkit, langsung menghampiri pisau terbang itu. Lalu dicabutnya pisau dari figura lukisan. Persis seperti bentuk pisau terbang yang menghujam gundukan tanah makam Ki Lantageni. Pisau terbang kali ini pun berbentuk lempeng baja bergagang bambu kuning. Di lempengannya terikat kain yang warnanya hitam dengan kain di pisau terbang dahulu. Andika segera melepas kain itu. Dugaannya tak meleset. Kain itu memang sebuah surat. Kalau kau ingin menemui Datuk Sesat itu, pergilah ke kota Praja, kerajaan Tabanan. Dari sepengirim sama dengan surat-surat terdahulu, kata Andika ketika melihat Cokorde bersinar penuh tanya. Apa yang akan dilakukan Andika atau si Pendekar Slebor akan informasi dari surat yang dikirim lemparan pisau? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.